tidak musim hujan atau musim hujan tapi hujannya tidak berpetir, maka air aki ini ditambahkan. Tumbuhan perlu elektrolit atau ion, dan itu secara alami biasanya didapatkan dari hujan petir. Petir itu menyambar ke tanah sehingga tanahnya mengandung elektrolit. Tetapi kalau lagi musim kemarau atau misalnya hujan tidak berpetir, tambahkan air aki ini ke dalam campuran komposting Bapak Ibu. Terus garam krosok 3 kilo per pickup. Artinya kalau sampahnya 1 pickup, kohenya 1 pickup, maka garam krosoknya 3 kilo. Kalau sampahnya 2 pickup, kan 1:1 ya, kohenya 2 pickup, maka garam krosoknya 6 kilo. Kegunaan garam buat apa? Karena tumbuhan juga perlu mineral. Penambahan mineral pada tumbuhan ini membuat tumbuhan subur. Dan dengan bantuan konsorsium mikroba Promik, seperti video yang tadi saya sampaikan, mikroba itu membantu tanaman menyerap nutrisi, menjaga daya tahan tubuh si tanaman, tidak mudah kena jamur, tidak mudah sakit. Lalu, sampah di atas 5 ton. Nah, kalau tadi kan kita olah 3 ton sampah. Kalau di atas 5 ton, kita harus butuh tambahan karbon namanya. Walaupun kita sudah nambahin oli bekas 5-10%, ya, oli bekas, sekali lagi ya, kalau resep ini dipakai tanpa campuran Promik, mati tanamannya. Jadi harus memang diaduk sama si BioWash ini. Nah, kalau sampahnya di atas 5 ton, tumbuhan membutuhkan lebih banyak karbon. Jadi bisa ditambah abu, sekam bakar, atau arang, tambahan 10% lagi. Karena butuh karbon. Mikroba ini makannya karbon. Di tempat teduh, kalau misalnya kita menanam di tempat teduh, seperti tadi semprot-semprot daunnya di tempat teduh, maka tambahannya harus ada kohe dan sekam bakar, arang, atau oli bekas atau solar bekas. Ya, oli bekas atau solar bekas. Kenapa? Karena di tempat teduh N sama C-nya kurang. N itu kita sedapat dari matahari. Sebenarnya untuk tanaman kan prinsipnya gampang, NPK gitu terus ya. Jadi N-nya itu karena mataharinya kurang, kita tambahin dari kohe. C-nya itu dari sekam bakar, arang, oli, karbon. Dan kembali harus diaduk dengan BioWash yang sudah diencerin. Nah, kalau misalnya nggak ada air aki, cari air aki ini susah, tapi banyak limbah baterai AA, A2, A3 itu kan, ditumbuk aja baterainya, dipecahin, nggak usah ditumbuk halus karena kita nggak bikin sambal ya. Ditumbuk aja gitu, dihancurin biar pecah. Lalu difermentasikan 3 hari, airnya 2 liter, Promiknya 250 mili. Difermentasikan tuh baterai biar tidak beracun dan bisa dijadikan kecampuran pupukan kita. Oke, jadi ini kalau misalnya nggak pakai Just Pro, nggak pakai BioWash-nya, mati pasti tanamannya. Tapi dengan dicampur di mix pakai BioWash Just Pro aman, bahkan malah sehat, bernutrisi. Berikutnya, nah kalau spesial nih ada kebutuhan khusus. Oh, saya di rumah, saya ini orang kota, tinggalnya di apartemen. Ya udah beli aja pupuk organik cair dari Kausa Lestari, kita udah siapin yang ada kandungan unsur hewaninya, udah fermentasi dari kohe dan rempah-rempahnya. Jadi ada 2 tipe, Bapak bikin sendiri, Bapak Ibu bikin sendiri, atau nggak mau repot karena saya di apartemen, saya sukanya bersih, saya nggak mau pegang-pegang kohe. Ya udah terima beres aja, tinggal beli aja udah gitu ya. Untuk tanamannya campur untuk adukan di sampah, dicairin aja 1:30-50, punya sampah di rumah, diaur-aur, tapi jangan diemplok ya, dikasih ke tanaman kita. Ini juga ada inspirasi untuk olah sampah di rumah, dan kita juga bisa ajak nih RT RW, lurah kita, perumahan kita zero waste dengan mengolah sampah mulai dari rumah. Sampah jangan dibuang ke kali, sampah jangan taruh di pinggir jalan, tapi sampah kita olah jadi berkah, jadi media tanam kita. Gimana caranya? Nah, ini saya ada 2 tumpuk ember cat bekas. Bekas ya, saya nggak mau beli yang baru karena prinsipnya adalah menggunakan ulang. Jadi di bagian atas ini untuk sampah harian kita, bagian bawahnya pasangin keran untuk cairannya kita anggap sebagai pupuk organik cair yang bisa kita ambil dan pakai untuk siram tanaman sehari-hari. Bagian atasnya ini simple banget, bagian atas sama tutup. Banyak yang motor di sini ya. Bagian atas sama tutupnya ini kita tempel, kita lem, lalu kita bolongin. Ya, kita tinggal bolongin. Supaya apa? Supaya setelah kita campur sampah kita sama BioWash, kita taruh, airnya bisa turun ke bawah, ke bagian bawah. Ya.
tetap bisa dibuka tutup. Jadi kalau memang bagian atasnya sudah penuh, mau langsung dipindahin di pot buat tanam, boleh dikumpulin. Biasa ada yang tanya saya gini, Bu, sampah saya itu nggak banyak, Bu. Sehari paling dapatnya dikit. Besoknya udah nyusut. Gimana saya mau nanam? Besok lagi saya tambahin sedikit. Besoknya lagi udah nyusut. Saya nggak nanam-nanam dong, gitu kan. Jadi udah, sini solusinya. Dikumpulin dulu jadi satu ember, pindahin ke pot. Terus bisa dicampur cacahan pisah atau kohe seperti tadi ditanemin, atau beli POC kita campurin. Nah, bagian bawah ini cuman ada keran untuk ambil POC, siram sehari-hari. Sangat mudah bikinnya, bisa dibikin sendiri. Tinggal di bor-bor ini saya bikin sendiri. Ya, tinggal di bor-bor. Nah, katalisatornya sekali lagi, kalau tidak ada Chromic atau BioWash, ya, atau si XX ini kita belum ada namanya. Kemarin kita coba namain Biomicrobe, tapi ternyata nama merek dagang itu udah ada yang punya, jadi belum ada namanya si XX. Yang XX ini yang sudah ada kandungan kohenya, yang untuk ibu-ibu milenial atau bapak-bapak milenial lah yang nggak mau kotor-kotor. Ini boleh pakai ini, sudah lengkap. Kalau enggak, pakai ini campuran kohenya. Dan sampahnya bisa. Kalau tidak pakai ini, maka kompos yang Bapak Ibu lakukan dengan sistem ini akan berbau. Ya, berbau dan panas gitu ya. Inilah katalisatornya. Sampah diaduk rata, ditaruh di bagian atas. Semudah itu ngolah sampah setiap hari dan cepat langsung jadi media tanam. Oke, kalau misalnya nggak bisa bikin, males bikin, ya udah nih. Tinggal hubungi Pak Juta aja. Pak Juta yang bagian mempermudah hidup ya. Jadi hubungi Pak Juta saya maulah satu set. Nah udah ini dibeli aja lah, udah terima beres. Kalau bisa dibuat akan lebih bagus. Karena kan ngolah sampah atau cat ember bekas yang ada di tempatnya masing-masing. Kalau nggak bisa berarti bantu kami ngolah sampah ember bekas yang ada di tempat kami. Jadi sama aja. Oke. Berikutnya. Bentar ya, lagi loading. Nah, sabar. Bentar ya, lagi loading. Kalau ada pertanyaan boleh diketik di kolom chat ya. Nanti saya akan jawab satu-satu. Kalau nggak sempat nanti pertanyaannya dipindahin sama Pak Juta ke mana tuh? WhatsApp grup. Ke WA grup. Share screen saya udah kelihatan Bapak Ibu? Sudah ya? Nah, kita lihatnya gini aja deh. Saya nggak bisa besarin lagi. Di Palembang sendiri, di Sumatera Selatan, di Banyuasin, kita akan ada tempat namanya Budi. Pusat Budaya Baru. Di sana kita akan bikin tempat edukasi, pertanian organik, wisata, pembibitan, camping, tempat percontohan, tempat aktivitas keluarga. Bapak Ibu nanti mudah-mudahan setelah vaksin bisa kemana-mana, boleh kunjungi kami. Boleh lihat-lihat di tempat kami, apa sih yang kami lakukan, gimana caranya kami nanam organik, boleh. Kalau tadi kan masih di tempat orang, sekarang kami coba bikin tempat sendiri. Baik, kita masuk sesi tanya-jawab. Kembali lagi rumusannya ini saya tampilkan, supaya Bapak Ibu bisa lihat juga kalau ada pertanyaan boleh ditanya. Silakan dari chatnya. Boleh nanya. Pak Bambang ya? Ya, silakan, boleh. Pak Bambang. Baik, makasih Mbak Ivon. Mbak Ivon, apakah nanti kalau kita buat starter kit ini, saya suka nanam pisang gitu kan, tapi di sekitaran radius 1 meter, radius 1 sampai 2 meter itu saya tumpukin sampah-sampah organik. Memang selama ini lama gitu. Apakah kalau saya buat starter kit ini terus saya langsung siram itu efeknya ke pohon seperti apa ya? Ya, kalau efeknya ke pohon pasti akan sangat bagus. Dan Bapak campur sampah Bapak sama cacahan dari batang pisang yang udah tua, yang saya udah gak berbuah kan, udah pernah buah. Nah, gedeboknya itu Bapak campurin juga. Bapak bisa siram atau bahkan juga langsung taruh sampahnya di sana, di pohon juga bisa. Karena dia tidak seperti kompos lainnya. Intinya gini, kompos, kalau pemahaman kita tentang kompos zaman dulu itu artinya sudah terurai, sudah hancur, sudah seperti tanah, baru jadi kompos kan. Tapi dengan Chromic bentuknya masih kayak saya. Kompos saya bentuknya masih kulit duren, tapi sudah bisa ditanemin.
sudah bisa membuat pohon saya besar, tinggi. Gitu. Jadi ya konsep untuk nanti kapan ya hancurnya? Dia tidak hancur dan tidak panas. Dia juga akan hancur sih, karena tadi kan peranan si cacing belatung yang akan menghancurkan akan hancur juga. Cuman tidak mesti tunggu hancur baru kita pakai. Saat bentuknya masih jagung, saat bentuknya masih kulit pisang, saat bentuknya masih kulit jeruk, itu sudah bisa kita pakai. Jadi efeknya ke pohon yang memberikan nutrisi pada pohon yang Bapak kasih gitu. Oke. Artinya nggak ada pengaruh langsung. Sebenarnya pengaruhnya adalah positif gitu ya. Cuman saya khawatirnya kalau saya langsung semprotkan di bawah itu kayak kita semprotin kayak kita menyemprotkan apa namanya racun itu efek ke pohon gitu loh. Enggak ya Mbak ya? Efek ke pohon, efek positif. Itu karena baik. kita akan makan, bukan kasih racun. Siap. Makasih Mbak Ivon. Baik, pertanyaan berikutnya. Ivon, izin kita foto bersama. Mau foto bersama dulu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu on-kan kamera, saya stop share screen dulu biar bisa difoto ya di kameranya. On-kan kamera gimana? Kita ada tiga slide, kita ada 3 bagian. Jadi foto 3 kali, senyum 3 kali karena Bapak Ibu kan nggak tahu bagiannya di komputer sama komputernya Bapak Ibu sama atau tidak. Jadi kita tunggu Bapak Juta ya. Yang penting senyum. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kita langsung mulai aja. Saya coba foto 1, 2, 3. Baik. Kemudian kita akan foto kembali lagi. Si loading, ditunggu sebentar. Oke. 1. Ini ada yang blank-blank berarti masih loading. Cara loading dengan nggak ada fotonya. Saya tunggu sebentar lagi. Dari tahun yang lalu itu udah pernah dibahas Saya coba langsung aja. Nah, terus 1, 2, 3. Baik. Lagi 1. Satu, 2, 3. Bapak Ibu mohon maaf, saya coba foto sebisanya. Mungkin yang masih loading mungkin nggak kelihatan, tapi munculnya tulisan nama aja. Ya paling tidak kita ada rekam bersama. Silakan dilanjutkan Bu Ivon. Yang paling penting di materinya ya Bapak Ibu ya. Mari dipersilakan Ibu Ivon. Baik, terima kasih Pak. Udah repot-repot foto-foto. Baik, pertanyaan berikutnya tadi ada yang mau nanya, silakan dilanjutkan. Iya, Bu. Bu Eni, silakan. Kalau untuk kohe, ya, selamat malam Bu Ivon. Bu, kalau untuk kohe saja, lalu kita mau langsung siram, kan biasanya kalau kohe sapi itu panas itu. Jadi perbandingannya dengan biowas yang sudah jadi itu gimana? Yang sudah dicampurkan 1:50 tadi. Baik, makasih pertanyaannya. Kalau mau langsung kohe sapi, Terima kasih. kan sudah 1:50 atau 1:30 tadi ya. Itu cairannya dibasahin merata ke kohenya. Yang penting rata aja.
dia tidak akan panas. Di Tubaba, bupatinya punya proyek, ambil dari kandang sapi, lagi angkut ke mobilnya itu langsung sudah dispraykan sama cairan biowos yang sudah diencerkan ini. Pas lagi loading ya, namanya kan kita loading. Jadi kohe sapinya di loading ke truk sambil disemprotin, langsung dibawa ke petani. Petaninya langsung pakai. Jadi bupati di tulang bawang bawah di Lampung sudah menggunakan metode ini untuk membersihkan kotoran di kandang-kandang sapi warganya. Jadi bisa langsung dipakai, disemprotkan yang rata aja. Baik, terima kasih Bu Ivon. Nanti segera saya mencoba ketika biowasnya sudah jadi. Masih 48 jam. Baik, 48 Terima jam kasih. sehari ya. Nah, kalau memang ada kebutuhan buru-buru, misalnya kebutuhan buru-buru, kita juga bisa pakai promiknya. Hanya lebih boros. Ya, hanya lebih boros. Promiknya sendiri kalau Bapak Ibu siram ke tanaman, itu juga tidak mati, tidak panas. Jadi dari biangnya sendiri bisa langsung dipakai juga. Tapi yang saya mengajarkan adalah paket ekonomis yang Bapak bisa gandakan sampai 1 botol itu bisa untuk olah 3 ton sampah. Nah, kalau ada kebutuhan buru-buru, pakai aja biangnya juga bisa. Encerin 1:50, semprotkan. Itu juga sama. Ya. Silakan, ada pertanyaan di chat Pak Juta mungkin mau dibacain? Ada banyak, Bu. Saya coba baca dari yang paling atas ya. Baik, pertama dari WB2 Elizabeth, Setio Dewi DRG. Apakah kok sampah kulit buah bisa dicampur dengan ampas promik, kemudian bisa dibuat sebagai media tanam? Oke, baik. Ampas kulit buah atau ampas jus pro atau ampas biowash ya, itu juga bisa kita mix sama sampah kita. Jadi ampas itu bisa dipakai langsung untuk media tanam, bisa langsung kita taruh di tanah kita, atau pas ada sampah kita mix aja sama sampah kita. Kan dia masih ada basah-basah dari cairan jus pro atau biowash kita. Jadi udah dicampur ya, itu bisa digunakan sebagai pupuk langsung. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah dari Pak Teddy. Oh, ini tidak bisa ikut materi dengan baik, jaringannya kurang bagus. Oke, ini dari Ibu Elisa Agustina. Kalau tidak ada gedebok pisang, alternatifnya apa, Ibu? Kalau nggak ada kedebok pisang, alternatifnya boleh pakai kulitnya. Bisa minta sama abang gorengkan pisang. Jadi pisang goreng, nah kulitnya kita tampung, kita bisa pakai kulit pisang, ya. Jadi rajin-rajinlah mengajak bicara abang tukang goreng pisang. Baik. Kemudian dari Pak Fajar Kurniawan, setelah sampah disemprot biowash, apakah harus diaduk? Oh iya, harus diaduk sampai rata ya Pak. Kalau sampahnya mau tidak mengeluarkan panas, maka mikrobanya harus menempel rata. Cairan ini yang mengandung mikrobanya harus menempel rata di sampahnya. Jadi harus diaduk. Seperti itu. Termaksud kalau Bapak Ibu taruh di luar lalu kena hujan. Maaf ada yang sharing. Maaf Pak Adi ya Pak Adi. Screen-nya di stop dulu Pak Adi. Ya, makasih Pak. Jadi kalau misalnya kita taruh di luar terus kena hujan, itu juga biasanya bisa luntur coatingnya dari si cairan promik. Jadi boleh ditutup. Kalau misalnya kita nggak ada tempat, kita tutup pakai terpal aja atau pakai banner bekas. Ya. Baik. Dari Ibu Dewi Fitriani, kenapa harus pakai oli ya? Pakai oli karena pertama di teknik pertanian biasanya kita mengambil karbon itu dari sekam, arang atau abu ya. Karena belum ada teknik yang bisa menggunakan barang-barang yang dianggap limbah. Jadi kalau di kami mau menggunakan barang-barang yang tadinya dianggap tidak bisa diolah kembali. Salah satunya adalah oli bekas. Dan oli bekas mengandung karbon yang tinggi. Seperti itu. Oli bekas kalau tidak kita olah, dia akan mencemari lautan kita dan membunuh banyak biota laut. Jadi kalau memang dari promik aja mampu, kenapa tidak kita gunakan oli atau solar bekas?
Karena promik bisa mengurai dan hanya mengambil karbon untuk makanan si mikrobanya. Baik. Dari Ibu Laila Syafina, Bu, bagaimana dengan lahan gambut? Bisa diperlakukan hal yang sama? Baik, kalau lahan gambut biasanya kan kandungannya asam ya. Jadi kita perlu tambahan kapur dan juga kotoran ternak yang lebih banyak. Jadi pH tanah itu kita biasa kendalikan dengan penggunaan kapur atau dolomit. Dari Ibu Ika, jadi bahannya apa saja untuk media tanam atau pupuk kompos? Tadi udah saya jelaskan ya, yang kita gunakan adalah bahan-bahan sisa dapur kita. Itu untuk media tanam dan kompos. Lebih baik kalau misalnya Bapak Ibu bisa tambahkan unsur hewaninya, yaitu kotoran hewan. Jadi tanaman itu butuh unsur hewani dan nabati. Juga cahaya matahari, air udah pasti lah itu ya. Jadi apa yang kita gunakan? Kita gunakan sampah-sampah dapur kita. Nah, kalau misalnya saya vegetarian ya, saya nggak punya sampah cangkang telur aja nggak punya karena saya vegan. Jadi ya saya menggunakan kotoran hewan. Menggunakan kotoran hewan. Kalau misalnya ada tulang, jeroan, kulit telur, ya boleh dicampur juga, nggak masalah. Baik. Dari DSKS Singosari, kalau sudah diaduk semua, apa tidak masalah kalau kena hujan atau harus ditutupi biar tidak kehujanan? Ya itu tadi udah saya jawab ya, sebaiknya ditutupi karena kalau hujan tanah aja bisa dibawa pergi, apalagi cuman ini ya lapisan promik yang kita aur-aur gitu. Jadi sebaiknya memang ditutup. Dari Ibu Elizabeth Caroline, kalau kotoran kucing apakah bisa dipakai juga? Amankah nanti hasil panennya untuk dimakan? Aman. Kotoran kucing, kotoran manusia boleh ya, kotoran hewan-hewan piaraan kita silahkan. Aman, tetap aman, tidak ada patogenik. Jadi, tapi jangan coba-coba kalau nggak pakai promik ya, karena kotoran kucing itu termasuk kotoran yang mengandung banyak bakteri. Nah, cuman kalau dikasih promik, Juspro itu aman. Kalau dimakan juga nggak masalah kok. Hasil bukan kotoran yang dimakan. Aduh, saya salah ngomong. Hasil tanamannya dari kotoran itu kalau dimakan juga nggak masalah. Bukan kotorannya ya yang dimakan ya. Mudah-mudahan jelas. Nanti torso ya kayaknya ya yang ada di kucing itu bisa terurai dengan baik, jadi tidak menjadi patogenik. Dari Ibu Vivi, kohe sapinya sebanyak apa, Bu? Apa diaduk dulu dengan biowas? Kalau sebanyak apa tadi saya sudah jelaskan, untuk kebutuhan rumah tangga atau tanaman rumah kita 40-50% bisa. Tapi untuk kebutuhan pohon-pohon besar atau perkebunan yang komersil yang kita punya target tertentu, maka perbandingan kohenya 1:1. Kenapa saya bilang target tertentu? Karena misalnya kalau pabrik tapioka ya, kita nggak bisa sembarangan masukin singkong. Oh yang penting gede, yang penting 3 kilo nih singkong. Tapi begitu diukur kadar tapiokanya itu sangat rendah. Nah, jadi untuk kebutuhan standar gizi nutrisi tanaman ini, nah makanya kalau untuk kebutuhan komersial, itu ada standarnya biasanya. Ada standar pangannya, itu kohenya boleh 1:1. Kalau untuk rumah, sekitar ya 40-50% sudah oke. Dan kohenya boleh diaduk dulu sama biowash, baru dicampur ke tanaman. Atau aduknya bareng sama si sampah. Kan semua udah kita campur, tinggal kita kasih biowashnya yang udah kita encerin, kita aduknya bareng juga bisa. Baik. Dari Pak Yuda, untuk cairan promiknya beli di mana? Kalau untuk cairan promiknya, Bapak boleh cek di website kausalestari.com. Mungkin Pak Yuda boleh ketikin di chat ya. Di website situ ada kontak, Bapak bisa cari area terdekat Bapak, siapa resellernya gitu. Jadi Bapak bisa ceknya di sana. Baik. Kemudian,
Apa harus kohe sapi? Kohe kambing bisa? Kohe sapi lebih banyak apa ya, serat mungkin ya. Tapi kohe apa aja bisa, termasuk tadi kohe kucing, kohe anjing, kohe manusia, ya bukan kohe ya, koma. Kotoran manusia juga bisa. Jadi silakan gunakan. Baik. Kalau kertas-kertas bisa ikut masuk nggak, Bu, dari Ibu Vivi? Bisa, kertas, daun kering, bisa dimasukkan. Kertasnya disobek-sobek dulu, atau kardus gitu ya. Plastik atau lakban selotipnya udah kita buka, itu juga bisa kita gunakan, kita pakai. Tisu bekas, ya mau bekas ingus, bekas apapun lah tisunya boleh dipakai. Dari Bu Herlina, kalau mau tanam di pot sampah, ya langsung taruh di pot, ditutup tanah lagi, langsung bisa digunakan. Ya, langsung bisa digunakan. Baik, kemudian dari DSKS, berapa takaran siraman BioWash atau secukupnya lembab atau basah benar? Secukupnya lembab. Secukupnya lembab. Kalau basah benar, paling Bapak beli lagi aja nanti ya. Promiknya. Rugi. Dari Ibu Erni Marjuni, ampas sisa fermentasi buah dengan promik, apakah bisa dimanfaatkan untuk ngolah sampah? Bisa. Bisa. Rugi. Bisa kok. Tadi saya jelaskan. Oke, kita mungkin ada yang mau tanya live, boleh tanya dulu biar nggak bosen dari chat terus. Kita bisa gantian. Silahkan Bapak Ibu yang mau tanya live. Open mic. Mau tanya dong. Mau nanya dari Agnes. Oke, Bu Agnes duluan ya, habis itu Bu Serly ya. Habis Bu Agnes, Ya. Bu Serly, silahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Mau nanya kalau botol-botol bekas itu bagaimana perlakuannya ya? Apakah bisa dipakai? Apa bisa digunakan untuk campur dengan promik atau biowash? Oke, terima kasih. Baik, saya jawab dulu ya Bu Agnes. Bu Agnes, untuk botol-botol bekas sendiri kita bisa kreasikan sebagai wadah tanam. Jadi bisa aja sih botol bekas itu kita bagi dua, kita balik, bawahnya kita atasnya kita isi itu tadi sampah-sampah, bawahnya kita isi air dengan disiram air cucian beras campur biowashnya juga bisa ya Bu ya. Jadi bisa wadah botol bekas ini kita jadikan media tanam. Tapi kenapa hari ini saya nggak begitu fokus ngurusin sampah plastik? Sampah plastik sekarang itu ada harganya. Pemulung aja botol dicari Bu. Jadi kalau botol tuh selama nggak kita hancurin itu masih ada harganya. Dan dari botol sendiri sudah bisa didaur ulang untuk menjadi ember atau kursi. Ya, yang sedikit kita kurangi penggunaannya adalah plastik-plastik resek. Jadi kalau sampah plastik sih saat ini ya kebetulan banyak yang sudah bisa ngolah dan sudah ada harganya. Nah, sampah organik ini yang jadi PR kita bersama. Siapa yang mau ngolah sampah organik, sampah sisa dapur, nasi basi, sop buntut basi, terus kohe-kohe dari ternak, nah itu yang nggak ada yang ngurus, biasanya saya yang tukang ngurus gitu kan. Saya mengajak Bapak Ibu juga mau mengurusnya. Ya, baik Bu Agnes, mudah-mudahan jawaban saya bisa menginspirasi ya. Bu Serly, silakan. Oke. Yang mau tanya Untuk tadi yang apa? cairan XXS itu, kalau kita mau langsung pakai campur dengan sampah, itu berapa perbandingannya, Bu? Dan apa bisa langsung dipakai gitu ya? Sama cairan XXX itu yang nanti saya belum ada namanya. Itu sama seperti biowash, cuman dia sudah ada kandungan hewaninya, sudah kita fermentasi dengan kohe dan lain-lain. Jadi yang resep tadi, Bapak Ibu nggak perlu repot cari, kami udah racikin lah istilahnya seperti itu. Jadi itu sama, bisa dipakai langsung atau bisa diencerkan 1:30-50. Ya. Jadi nggak usah tambah yang lain-lain ya? Atau perlu juga kita? Campur sama sampah kita. Kita aduk sama sampah. Tujuan saya mau Bapak Ibu main sampah diolah menjadi bermanfaat sama masing-masing. Iya, maksudnya sampah dicampur dengan itu diencerin lagi 1:50.
Ya benar. Sampahnya Ibu aduk di situ. Dengan Ya, itu. bisa juga. Terus berarti yang tidak perlu ditambah hanya kohenya aja, yang lain-lain boleh ditambah kayak kertas, oli. Boleh. Oh. Jadi kalau misalnya Ibu Malam Bu ngerasa, Ivon. ya Bu Elizabeth, nanti setelah Bu Serlin saya akan persilakan Ibu tanya. Ya, Jadi baik. terima kasih Bu. Jadi setelah kita aduk, misalnya kita agak ragu nih, sampah saya kayaknya kurang afdol gitu kan, sedangkan pohon di rumah ini pohon besar, boleh pakai si XX itu untuk menjoskan, istilahnya biar aman, semua unsur terpenuhi, boleh dicampur pakai POC-nya Kausal Lestari ya. Baik Bu Serli. Ya, terima kasih Bu Ivon. Terima kasih Bu. Silakan Bu Elizabeth. Ya, selamat malam Bu Ivon. Bu Ivon, apakah kohe itu suatu faktor yang penting dan harus ada? Ataukah kita bisa skip itu? Harus kalau boleh. Ya, tanaman sekali lagi untuk seimbang butuh unsur hewani dan nabati. Walaupun tanaman Ibu tetap tumbuh tanpa kohe, tapi kembali lagi kurang apa ya istilahnya belum seimbang lah. Tanaman yang Ibu makan mungkin fisiknya masih sayur, tapi nutrisinya belum optimal, belum maksimal. Jadi unsur hewani itu penting, tetap ada unsur kohe seperti itu dan kalau unsur hewan itu kita bisa dapat juga dari tulang-tulangan sisa makanan kita. Ibu boleh tumbuk, campur ke campuran kompos kita juga bisa. Jadi unsur hewani dan nabati ya itu penting. Oh, oke. Jadi tulang-tulang boleh ya Bu ya, dicampurkan ya Bu? Boleh dan kalau bisa dikeprek-keprek ya Bu ya, dikeprek-keprekin gitu kan. Ya. Baik, terima kasih Bu Ivon. Sorry Bu Ivon mau tanya. Baik Pak Oppo. Nggak ada namanya Pak, maaf adanya handphonenya itu mereknya. Silahkan. Ya tadi lupa daftarnya Bu karena udah telat masuknya kan. Iya. Bapak dengan siapa Pak? Ical saya. Pak Ical ya? Iya benar. Jadi saya mau tanya ini Bu Ivon. Itu kan yang sering sekali yang jadi masalah itu kan sampah Pampers itu yang sudah bekas itu kan. Itu kan dibakar nggak bisa, dikubur juga dia umurnya panjang kan. Apakah ini juga bisa dimanfaatkan untuk dijadikan media untuk pupuk organik ini gitu loh maksudnya Bu. Sampah Pampers bekas ini gitu. Ya itu aja Bu Ivon, terima kasih. Baik Pak Ical, Bapak mungkin telat masuk ya Pak ya. Itu tadi ada yang sudah jawab bisa. Saya lagi. Apa juga mungkin saya boleh share screen. Jadi untuk Pampers dan pembalut itu bisa dan sudah dicoba. Jadi saya tunjukkan sekali lagi slide-nya ya. Nah Bapak bisa lihat di share. Oke. Nah di share screen saya Bapak bisa lihat beddingannya. Ya. Okay. Ya. Jadi beddingan tanaman ini didasari kalau kita pakai Pampers atau pembalut, kita taruhnya di lapisan yang bawah ya Bapak Ibu ya. Jadi di lapisan bawah Pampers dan pembalutnya kita buka, kita semprot dulu sama biowas yang kita encerkan, baru kita tambahin sampah, cacahan gedebok pisang lah, kohe. Nah, itu baru lapisan-lapisan berikutnya. Jangan Pampers atau popok Bapak Ibu di lapisan yang paling atas, agak horor ya Bapak Ibu. Jadi kita taruh di lapisan yang paling bawah dan Bapak lihat seperti ini. Ini dalam 6 minggu sudah hilang Pak Pampers sama pembalutnya Pak. Ini dilakukan di Panti Jompo yang ada di Batam. Jadi memang popok-popoknya oma-opa yang ada di Jomponya. Oke Bu Ivon. Oke, makasih Pak Ical. Terima kasih Bu Ivon. Tanya Pak Ivon. Mau tanya boleh silakan Bu. Yang tadi saya belum lihat yang nanya. Mbak Ivon, saya Ibu Dewi mau tanya. Ayo, ya. Ini Mbak Ivon, kalau untuk sampah organik yang dari hewan, misalnya dari limbah ikan, limbah cumi gitu. Kalau di sini kan di tempat saya ini banyak pengolahan
ikan dan cumi. Nah, itu limbahnya itu banyak. Bisa nggak dibikin biowash atau dijadikan kompos kayak tadi? Ibu mau bikin biowash bisa, tapi saya merasa kayaknya kita manusia tidak bisa tahan sama aromanya campuran dari sisa-sisa itu ya. Lebih saya sarankan memang biowash tetap dibuat dengan kulit-kulit buah atau sampah organik dari sayuran, buah-buahan yang bersih. Setelah itu baru nanti yang tadi jeroan-jeroan ikan, cumi dan lain-lain itu tetap dicampurkan ke sampah-sampah yang lain, unsur hewaninya. Jadi ibu sekarang tuh yang punya banyak tuh unsur hewani. Ibu harus masukkan unsur nabati. Dan dengan punya unsur hewani yang tinggi, ibu nggak perlu pakai kohe juga nggak apa-apa. Kalau ada ya pakai, nggak ada juga nggak apa-apa. Tetap harus dimix supaya seimbang. Seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau untuk